Kira-kira setelah 2 hari kawan, ini Banggus berusaha kenakan sinar matahari sekitar 1 jam. Tetapi cukup air. Dengan seperti ini Banggus lapisi bagian bawah dengan apa adanya, tetapi Banggus letakkan tanah. Nah, tanah ini sekaligus juga membantu, maksudnya bisa mengantisipasi dari bau. Sebab di depan rumah pun Banggus seperti ini kita lihat ada nyamuk-nyamuk, ada kulit pisang. Tetapi kalau kita tidak menggunakan teknik seperti ini, tentu akan berbau. Dengan adanya resapan bawah tanah, otomatis bau itu kan juga yang Banggus katakan sebagai pertanda awal. Jadi adanya tanah seperti ini bisa menetralisir segalanya. Nah, ini tentu Banggus tidak berkapasitas untuk ke situ, tetapi kekhawatiran sahabatku semuanya jika melakukannya, lakukan aja seperti ini kawan. Ini akan bebas dari bau. Nah, kemudian setelah Banggus kenakan matahari beberapa jam, ternyata ada pertumbuhan yang luar biasa pada tunas-tunas baru. Tetapi yang lebih penting daripada itu semuanya kawan, ini tunas seakan-akan sudah sebelumnya itu memang sudah tidak aktif lagi. Kita perhatikan dalam satu tunas itu timbul calon tunas baru itu 3 sekaligus seperti ini. Nah, tentu saja kita kalau tidak merubah dari ekosistemnya, kita itu tidak akan mendapati hal-hal seperti ini. Yang kita ketahui kalau memang tumbuh tunas baru ya cuma satu seperti ini, tetapi kita berusaha menjauhkan dari ekosistem dengan sebaik-baiknya, tanaman kita aman. Ternyata juga satu tunas umbi itu bisa menghasilkan 3 calon tunas umbi baru. Nah, tentu hal ini Banggus sharingkan dulu. Semoga kelanjutannya itu betul-betul menjadi tunas baru. Dan hal-hal ini tanpa kita itu berani mencoba tidak akan pernah kita mendapatinya. Bahkan untuk mengetahui pun apa yang disebut sebagai sentai bercabang dan inovasinya adalah jauh panggang daripada api. Sekaligus kawan akan kita juga menyimak tanaman umbi sente yang Banggus bentuk agar menjadi tunas umbi bercabang. Kita menyimak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gergaji lingkar tunas umbi ini seakan-akan adalah tidak mungkin menjadi tunas baru, tetapi melihat kenyataan seperti ini, itu akan menjadi tunas baru kawan. Nah, setelah menjadi tunas baru, calon tunas baru membesar seperti ini, apakah akan berjajar menjadi tunas baru yang tumbuh subur seperti 8? Tidak kawan, ini bisa menjadi 1, bahkan bisa menjadi 2. Nah, kita berbeda sekali dengan atasnya. Ini memang asli mata tunas umbi. Tentu sebelumnya tidak akan pernah menduga bahwa lingkar gergaji tunas umbi seperti ini sebenarnya adalah bisa mengeluarkan tunas baru. Tetapi kita itu tidak akan pernah mendapatinya jika tanaman ini betul-betul cuma di lahan luas. Tetapi setelah kita melakukan segala cara, kita meyakini ini bisa dilakukan. Dan Banggus, walaupun sedikit yang Banggus sharingkan dalam video ini, Banggus bisa melakukannya kawan, alhamdulillah. Dan ini bukan semata-mata itu sulit juga tidak, mudah juga tidak. Tentu kesehatan dari umbi ini sendiri juga faktor usia itu sangat penting. Ya, ini coba lihat, gergaji lingkar tunas umbi itu menjadi calon tunas baru itu sampai 8 berjajar seperti ini. Ini sahabatku semuanya, jika melakukan mendapati tanaman ini seberapapun tuanya, umbi ini tidak akan pernah bahkan sulit untuk di lahan tanah luas.
Nah, ketika kita mendapati umbi yang sangat tua dan kira-kira dari segi kesehatan dan lain-lain umbi sendiri itu kita teknik, kita bentuk cara atau rekayasa kita itu akan bisa seperti ini. Dan semuanya itu banyak pertanyaan sebelumnya. Bang Gus itu bagaimana mungkin kalau umbi itu hanyalah umbi yang akan akhirnya mengeluarkan anak-anakan yang keluar dari dalam tanah. Tetapi Bang Gus tetap meyakini adanya tunas seperti ini kok tidak bisa keluar daun baru, adanya gergaji lingkar kok tidak bisa keluar daun baru, tunas baru. Nah, Bang Gus menggunakan teknik ini ternyata berhasil. Bahkan yang sebelumnya sahabatku semuanya akan sulit sekali mendapati walaupun umbi ini berada di tanah luas. Nah, ini adalah pot kawan, coba ini media tanam tanah di atasnya seperti ini. Kalau memang ada keluar di sela-sela seperti dari akar yang menjulur. Perkembangbiakan umbi sente itu dari akar yang menjulur, dari mata tunas seperti ini, juga dari gergaji lingkar tunas umbi. Sedangkan yang umum yang kita lihat tentu dari akar yang menjulur. Tetapi jika kita rekayasa seperti ini, mata tunas umbi pun bisa mengeluarkan tunas baru yang Bang Gus sebut sebagai umbi sente bercabang. Kemudian gergaji lingkar umbi pun itu akan sulit sekali jika di dalam tanah. Tetapi ketika di luar media tanam tanah ini juga bisa mengeluarkan tunas umbi baru, maksudnya daun tunas umbi baru. Tetapi gergaji lingkar umbi sendiri itu walaupun berjajar banyak seperti ini belum tentu jadi semuanya kawan. Jadi seakan-akan itu bisa menyatu. Nah ini kalaupun menyatu, kenapa pucuk-pucuk ini seperti mulang daun di mana bisa menjadi satu? Nah ini tentu kelanjutannya itu akan Bang Gus sharingkan sendiri. Kalau semua itu berjalan sesuai rencana. Juga sebelahnya kita simak kawan. Ini Bang Gus jajarkan juga gergaji lingkar tunas umbi itu yang berjajar. Kenyataannya cuma satu, tapi ketika tumbuh di bawahnya seperti umbi sente bercabang tumbuh kembali. Nah ini semuanya kita merubah dari ekosistemnya. Jadi seperti jenis tanaman Syngonium itu memang membawa kelembapan untuk dan cocok, maksud membawa kelembapan cocok sekali bahwa kita pergunakan media di sekitarnya agar tanaman ini bisa membuat tanaman umbi sente ini lembab. Kemudian juga sekali lagi ini sebenarnya juga akar yang menjulur juga bisa membesar seperti ini. Nah ini juga tunas umbi. Juga yang video Bang Gus yang sebelumnya itu juga memberikan sharing-sharing yang seperti itu. Bang Gus bongkar kembali kawan isian media yang sekedar untuk membuat tanaman ini lembab. Ya ini kawan, beberapa hari yang lalu Bang Gus menyatakan bahwa akar menjulur akan memanjang seperti ini. Ini tetap ada. Nah ini seperti ini, kita simak yang bagian samping. Nah, juga seperti ini kawan. Tetapi kan perkembangan seperti ini kadang-kadang sulit untuk kita duga. Itu kapan ini menjadi, sebab nampak kecil saja dalam beberapa hari sudah seperti ini. Baiklah sahabatku,
tanaman umbi sente itu memang tanaman asli yang ada di negeri kita. Karena banyak tanaman ini di sekitaran kita jadikan inovasi dan cocok untuk di lahan sempit, di pot, polybag, terutama lahan perumahan-perumahan yang sempit. Paling tidak dengan adanya tumbuhan-tumbuhan seperti ini yang bisa menyerap polutan dan sebagainya. Nah, semoga ini menjadi inovasi yang lebih baik bagi sahabat-sahabatku semua. Kita selalu semangat dan semoga ini bisa saling untuk memberi manfaat.